Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel DCTV. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbela kembali, bahwa kita akan melihat videonya. Ada insiden kemarin pada saat pelantikan. Ya, ini masih disoroti oleh netizen bahwa perilaku dari beberapa anggota DPR dan MPR pada saat pelantikan Prabowo, ya, yaitu ada yang bilang huhu pada saat keluarga Jokowi disorot di kamera, ya. Begitu juga dengan Amin Rais kemarin juga berkomentar seperti itu. Oke, seperti apa videonya kita saksikan dengan Bang Opung Parbela, Pak. Selamat menyaksikan. Kalian masih ingat nggak ada insiden ketika pelantikan Bapak Prabowo, ya, beberapa anggota dewan bersorak hu ketika kamera menyorot ke arah keluarga Jokowi. Tahu nggak kalian dari partai mana itu? Udah dipastikan semuanya itu dari partai PDIP. Ya, hanya kader PDIP lah yang nggak malu berbuat seperti itu di depan tamu-tamu kehormatan. Ya, bodoh nggak itu? Bodoh, goblok, tolol. Menunjukkan betapa gobloknya mereka di depan tamu undangan. Coba bayangkan kalian, ya, bersorakhu berarti lebih-lebih dari anak TK. Anak TK-nya aja ketika ada instruksi tolong jaga ketenangan di anak-anak, tenang itu semuanya. Berarti ini anak apa? Playgroup. Coba pastikan dulu yang sorakhu itu ada nggak Romi Soekarno? Kalau memang ada, memang berarti memang betul urat malunya udah nggak ada lagi, itu udah putus. Memang manusia nggak tahu diri. Tapi kalau misalnya dia diam-diam aja, bisa dikatakan dia nggak tahu diri lah itu. Masih junior. Dan ini yakin aku, ini nggak semuanya orang PDIP, ya kan? Bisa dikatakan dari 110 anggota dewan itu tidak semuanya yang bersorak hu gitu, ya. Karena kita tahu bahwa saja beberapa orang PDIP dan juga beberapa pengurus dan juga caleg-caleg itu masih respect sama Bapak Jokowi. Bisa kupastikan satu orangnya di Sitorus, satu lagi Adian Napi Tubulu. Artiara Dahlan nggak ikut. Masinton Pasar Ibu lagi pusing. Dilaporkan polisi apa nggak pusing dia? Ya, jadi ini memang jujur aja ku bilang. Padahal mereka melihat, ya kan, mereka tahu di situ ada tamu undangan dari 20 negara dan ada tamu undangan khusus dari 15 negara. Ya, coba bayangkan kalian betapa bodohnya mereka tunjukkan kebodohan, kegoblokannya di depan orang lain. Orang biasanya, orang waras, ya, kalau datang tamu ke rumahnya itu biasanya jaga ketenangan kan gitu, ya kan. Mak minta jajan, mak nggak ada gula, cukup pakai kode-kode gitu loh, nggak usah ribut-ribut. Kan begitu, ya kan, kasih kode-kode aja. Ini ndak ribut mereka, begitu datang tamu ribut, ya. Tapi untunglah, ya, ada untungnya juga. Kenapa bilang untunglah? Itu mereka nampakkan kebodohannya di situ supaya apa? Supaya masyarakat bisa menilai mana yang waras, mana anggota dewan yang nggak waras. Katanya orang berpendidikan tapi mulut nggak dijaga. Katanya orang berpengetahuan tapi mulut nggak dijaga, attitude nggak dijaga, iya kan? Jadi udah kelihatan di sini mana yang dipilih rakyat dan juga mana yang dipilih Bukitum. Pung, mereka itu kan semuanya itu dipilih rakyat, Pung. Siapa bilang? Romi Soekarno? Itu yang ketahuan. Nggak tahu kita yang lainnya bagaimana, ya kan? Itu dia. Jadi makanya aku bilang, ya, kalau kayak gini ini, aduh, memang betul-betul ini pailailahon. Kalau boso Jowo ini ngisi-sini. Nek lambemu itu dijaga. Orang berpendidikan ndak gitu carane. Ya, pakai debat, pakai argumentasi, ada forumnya, ada panggungnya tersendiri. No, jangan di waktu pelantikan. Nek kaya ngono sampean iki ketok bodohe, ketok gobloke, ketok ngisi-sini ae.
aku rak percaya kalau anggota dewan dari Kimprus itu aku rak percaya. Dari Golkar ndak mungkin ya, dari Gerindra apalagi. Ya, dari PAN apalagi. Demokrat apalagi, ndak mungkin. Itu wis pasti itu anggota legislatif dari partai Banteng. Iki wis biasa iki main serada seruduk. Sini ae. Banteng sudah sudut milik. Makanya, tapi penegak demokrasi, tapi orang berpendidikan, tapi gelarnya ada sebagian profesor, ada yang doktor. Beli titel ya. Ketahuan kalian. Ku bilang sama kalian, ini sudah rahasia umum, ya, udah rahasia umum. Aku tidak menjelek-jelekkan orang. Biasanya kalau sudah naik posisi, misalnya sudah mendapatkan posisi jadi anggota dewan kah, atau misalnya jadi kerja di pemerintahan, itu biasanya beli titel itu. Sebagian, cuman banyak. Untuk apa? Menunjang karir. Tanya kalian lah contohnya satu-satu, apa tugas akhir atau skripsi atau tesis mereka? Nggak tahu itu, nggak ingat. Karena apa? Beli skripsi. Jadi kayak gini lah orang yang beli skripsi itu, beli ijazah. Kalau orang berpendidikan, ya ijazahnya memang keluar oleh karena memang dia betul-betul kuliah di tempat tersebut. Nggak seperti itu. Kan begitu. Ku pastikan, ku bilang sama kalian, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang beli ijazah itu. Iya, makanya ku bilang kalau orang yang ijazahnya asli nggak seperti itu. Gitu dia, ya kan? Tapi biarlah, ya biarlah, kita kan udah tahu ya bagaimana kualitas mereka kan. Jadi untuk kedepannya kita bikin dari 110 turun jadi 90%. Ya kalau kalian mau pilih-pilih lah, kalau aku udah nggak mau lagi. Cukuplah 10 tahun kemarin aku milih anggota dewan dari PDP. Sekarang no way. Pung, kau itu apa namanya? Kau itu menggiring loh, Pung. Kau itu mempengaruhi orang. Enggak, aku mempengaruhi diriku sendiri. Makin lama makin kelihatan kualitasnya. Aku udah tahu tuh siapa-siapa yang teriak itu. Siapa yang paling teriak kencang di media sosial, itulah dia itu. Yakin kalian? Karena nggak tersorot kameranya munculnya orang itu satu-satu. Kalau ada yang kerekam, ya yang ini pantas lah. Memang ini cokornya ini lain ini. Kan begitu kan? Udahlah, bahas aku capek-capek bahas anggota dewan ini. Ya kan, sekarang kita bahas menteri lah dulu ya. Jadi kita harapkan menteri-menteri yang direkrut oleh Bapak Prabowo adalah menteri-menteri yang berkualitas ya. Walaupun kemarin ada satu menteri ya bikin acara pribadi pakai kop surat kementerian. Bagus-bagus lah Pak Prabowo, jujur aja aku bilang Pak, ya kan, walaupun aku cinta sama Bapak ya, walaupun aku itu sayang sama Bapak, menganggap Bapak respect dengan kepemimpinan Bapak, tolonglah dimonitor anak buahnya itu. Baru 2 hari Pak, bikin malu. Jadi awak yang malu jadinya kan. Selama ini awak bela-bela, selama ini awak pasang badan untuk Bapak Prabowo, ternyata kayak gitu juga kualitasnya. Apa mau gue bilang lagi Pak? Tapi memang sudah dikonfirmasi ya. Beliau mengatakan bahwasanya iya, saya mengaku salah dan terima kasih kepada Bapak Mahfud MD. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, kan begitu ya. Kita tunggu aja dulu. Kalau dia bikin kesalahan lagi, ya minta maaf lagi, ya kan. Baru setelah itu kerja lagi, bikin kesalahan lagi, minta maaf lagi. Tengoklah 3 bulan di reshuffle itu. Dikasih kepercayaan kok dimain-mainkan, ya kan? Acara pribadi bikin kop surat kementerian. Alah. Nah, sekarang aku mau sampaikan juga ini mengenai Raffi Ahmad ya. Bisa dikatakan Raffi Ahmad ini adalah salah seorang influencer dan juga artis yang masuk dalam jajaran bukan menteri, bukan wamen, bukan staf khusus, tapi lebih ke apa namanya bahasanya itu utusan khusus ya, utusan khusus ya, utusan khusus yang menangani masalah anak muda ya. Diharapkan beliau itu bisa lebih concern lagi dengan anak muda ya, supaya anak-anak muda Indonesia itu bisa lebih produktif lagi. Nah
Nama baru berikutnya, ya, nama baru berikutnya itu adalah Gus Miftah. Gus Miftah itu pun juga sama seperti Raffi Ahmad, beliau menjadi utusan khusus presiden yang mengurusi masalah kerukunan umat beragama. Aku udah bilang sama kalian, ya, berapa kali aku udah bilang sama kalian, kabinet Bapak Prabowo dan Gibran adalah kabinet yang full toleransi, ya. Mereka tidak akan pernah mengizinkan intoleransi bergerak di Indonesia ini, nggak bisa, ya. Aku udah bilang sama kalian dari awal, ya, kenapa mereka takut Gibran Raka Buming Raka maju sebagai wakil presiden, karena beliau adalah orang yang paling benci dengan intoleransi. Betul, kelihatan kan bahwasanya pemanggilan Gus Miftah, penugasan Gus Miftah itu dalam rangka, ya, untuk mengatasi masalah intoleransi di Indonesia ini, ya. Itu dia mengenai Gus Miftah, ya. Ada kemarin itu masuk ke komentarku, dibilangnya apa, ya, makin lama makin kesini Gus Miftah itu jadi kiainya Fufu apa katanya. Bagi kau yang nonton, jaga mulutmu, ya. Ya, jaga mulutmu, karena apa? Hidupmu lebih nggak berguna daripada bina lu, daripada apa namanya itu, parasit, daripada jamur, ya. Jadi ketika ada orang yang kau benci, diangkat hidupnya, dimuliakan hidupnya, uring-uringan terus kau. Sama kau sama pengikutmu, ya. Setelah itu wajah baru berikutnya adalah Giring Niji, ya. Giring Niji ini juga sebagai apa namanya, aku kurang tahu staf khusus atau wakil menteri, ya, tapi dia pasti membawahi bidang seni. Setelah itu ada Yovie Widianto, ya. Kalau Yovie Widianto itu bisa lebih ke staf khusus, dia lebih staf khusus, ya, yang menangani ekonomi kreatif, ya. Setelah itu ada Veronica Tan, sudah tadi. Setelah itu terakhir itu ada Taufik Hidayat, luar biasa, ya. Taufik Hidayat, beliau itu adalah number one badminton player in Indonesia. Panas sekali di kampung kami sekarang. Aku nggak mau nggak mau iklan, ya. Itu dia. Ya, jadi itu adalah wajah-wajah baru yang sudah bisa dipastikan, ya, akan mewarnai kabinet merah putih, ya. Setelah itu ada apa? Setelah itu, ini dia, ya, Bapak masih ingat kan Basuki Hadi Mulyono? Iya, Menteri PUPR. Kalau ku bilang dari semua menteri, ini adalah menteri kesayanganku, betul, serius, ya. Orangnya energik, pekerja keras, dan memiliki sense of humor yang tinggi gitu loh, ya. Kalau dibilang kalau misalnya dibandingkan aku sama dia, kalah aku lebih lucu dari dia. Terbalik, kalah dia lebih lucu dari aku. Iya, dan kalian tahu nggak, ya, terjawab sudah bahwasanya orang yang punya selera humor tinggi itu bukan orang bodoh, tapi orang cerdas yang mengekspresikannya dengan cara yang unik. Itu dia. Sama kayak kalian sama Opung Parbelang ini. Kalian nggak tahu kan aku aslinya apa? Apa yang aku kerjakan nggak tahu kan? Jangan kalian kira aku pengangguran, macam-macam kalian. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Basuki Hadi Mulyono ini kemarin itu, tahu nggak kalian? Jujur saja lah, ya, ketika beliau itu melakukan perpisahan, ya, dengan jajarannya, dengan stafnya, hati yang haru, ya, baru ada tangisan dari beberapa orang, dan juga beliau juga mengeluarkan air mata. Oleh karena apa? Oleh karena beliau mengenang bagaimana nyamannya dia di kementerian itu. Makanya dia katakan, ini bukan kantor saya, ini adalah rumah saya. Itu dia. Tapi apalah daya, ya, apalah daya, beliau itu ternyata tidak dipanggil lagi menjadi menteri PUPR. Tahu nggak kalian? Masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu, ya, aku punya insting, ya, aku katakan sama kalian bahwasanya Bapak Basuki Hadi Mulyono, beliau kalaupun tidak masuk di dalam jajaran menteri kabinet Bapak Prabowo Gibran, beliau itu akan ditunjuk sebagai kepala otorita IKN. Dan ternyata jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Ya, karena apa? Beliau itu PLT waktu itu, ya. Kalau tidak salah,
sudah ada ya lebih daripada setahun beliau itu menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Dan IKN ini kan proyek jangka panjang, ini bisa dikatakan mempersiapkan Indonesia 2045, dan ini bisa dikatakan proyek panjang, proyek lama, proyek besar, mega project kan begitu. Dan dibutuhkan orang yang pertama pekerja keras, dua ya inovatif, dan yang ketiga jujur di dalam anggaran. Ya, jadi beliau yang akan memperhatikan semuanya ya perihal mengenai IKN. Ya, kalau aku bilang sih ya cocok lah. Karena apa? Beliau yang tahu seluk-beluknya IKN itu bagaimana. Jadi ya aku patut berbangga karena apa? Karena memang beliau itu adalah salah satu menteri favoritku lah. Nggak kayak menteri yang satu lagi. Iya, menteri pendidikan. Aku jujur aja aku bilang, kalau aku nggak suka, iya kan? Dengan menteri pendidikan itu, ya coba bayangkan kalian sampai sekarang, ya kualitas pendidikan di Indonesia itu entah apa-apa aja. Hampir tiap tahun ganti kurikulum, Loh, Pung, kok tahu kau? Emangnya kau ada di dinas pendidikan? Bukan, anakku kan juga sekolah. Melehesek memang kawan yang satu itu, ya kan? Jadi memang itulah resikonya kalau misalnya sebuah kementerian atau sebuah badan tidak dihandle dengan orang yang tepat, gitu dia ya. Setelah itu ada ya Marwar Sirait ya, kalau bisa aku katakan salah satu yang jadi sorotan utamaku itu adalah Marwar Sirait. Marwar Sirait itu bisa dikatakan ya seorang politisi yang matang di PDIP ya. Jadi beliau itu tahu apapun tentang politik, apapun tentang birokrasi ya. Dan sekarang beliau itu menjabat Menteri Perumahan dan Pemukiman ya, yang tadi itu ku bilang itu wakilnya Fahri Hamzah itu ya. Jadi kalau ku katakan ya salah satu kata yang paling tepat untuk Marwar Sirait itu adalah indah pada waktunya. Karena ternyata dari tahun 2014 dia itu sudah mau dicomot sama Jokowi menjadi menteri, rupanya ada penghalang. Dan penghalang itu bukan orang jauh, orang dekat. Yang kedua kali begitu juga mau diambil lagi jadi menteri, tetap dihalang-halangi. Siapa yang penghalangnya tetap orang yang sama. Tapi akhirnya dia apa? Dia tetap berusaha untuk loyal. Tapi ya itu dia, sesabar-sabarnya orang, seloyal-loyalnya orang, ada batasnya bro. Akhirnya apa? Ditinggalkan ya. Setelah itu siapa lagi ya? Ini dia Marwar Sirait ini. Biar kalau untuk kalian yang belum tahu, beliau itu adalah anak dari Sabam Sirait. Sabam Sirait itu adalah orang yang sangat penting yang berada di balik berdirinya PDIP. Itu dia. Harusnya Marwar itu adalah orang yang mendapat bagian khusus, bagian istimewa dari suksesnya PDIP. Ternyata ya kan, siapa di atas sana? Anak-anaknya lah. Mana dia izinkan orang lain? Itu dia ya. Dan ini pun juga agak ngeri nih, tahu enggak kalian? Waktu dia itu dikatakan katanya hampir ada rumor dia ingin lebih berpihak kepada Jokowi daripada kepada partai ya. Akhirnya tahu enggak namanya itu kan kemarin itu kan dia menjadi anggota dewan dari daerah Subang, Sumedang dan juga Majalengka, SMS. Nama dia itu bisa tiba-tiba nongol di Kabupaten Bogor. Otomatis gak ada yang milih dia di sana. Apa nggak kejam kali berarti begitu kan? Ya coba bayangkan kalian lah dulu, perlakuan kejam seperti itu dialami oleh seorang Marwar Sirait. Aduh. Ya. Iya itu dia. Udahlah, udah ngerti lah kalian. Setelah itu ada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko ini adalah seorang yang bisa dikatakan inilah aktivis yang sudah sangat matang.
Aku ikuti terus ini Budiman Sujatmiko ya. Karena apa? Waktu tahun 98 ya, 97-98 ya, beliau itu sempat dipenjara oleh karena apa? Karena beliau itu dituding mendirikan sebuah partai terlarang ya, kalau tidak salah namanya itu PRD. Aku masih ingat kali itu ya, Partai Rakyat Demokratik ya. Tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya beliau itu dibebaskan ya, tapi menjalani masa hukuman juga ya. Makanya bisa dikatakan kalau misalnya ya, siapa namanya itu Adian Napitupulu, kalau dia ngaku-ngaku ya lebih fight, lebih loyal dan juga lebih habis-habisan membela rakyat pada zaman reformasi, itu salah besar. Masih banyak orang ya, masih banyak orang yang lebih fight dan juga lebih mengorbankan diri, mengorbankan hidupnya ya daripada Adian Napitupulu. Itu makanya aku bilang ya, udahlah, orang kalau udah duduk di kursi yang paling enak, udah nggak ngerti masa lalu lagi, udah nggak ngerti, udah nggak ingat. Itu dia. Tapi ya itulah dia, ada saja waktu Tuhan untuk memuliakan seseorang. Maka beliau mendapat penugasan dan juga mendapat kepercayaan dari Bapak Prabowo untuk mengepalai sebuah badan setingkat menteri ya. Ini adalah badan baru. Apa itu ya? Dia itu menjadi kepala percepatan pengentasan kemiskinan. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, itu bukan hal yang gampang karena perlu kerja keras ya untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Jadi itulah dulu yang menjadi sorotan Opung Parbelak mengenai tadi sudah ada staf khusus, sudah ada penasihat khusus presiden, dan juga ada wakil-wakil menteri yang dipanggil ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah kabinet yang perfect. Kalau sebelah sana mengatakan ini kabinet gemoy suka-suka kita. Ya, apa urusannya? Apa urusannya orang itu rupanya? Iyalah, kami kan juga bayar pajak. Itu aja terus apa orang itu? Mulu orang itu kan begitu. Kami kan juga bayar pajak, kami juga. Coba cek dulu motor yang di dalam rumah orang itu. Bayar pajak enggak? Pastikan dulu. Banyak kali gaya. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Tadi sudah disampaikan dari Bang Opung Parbelak bahwa susunan utusan menteri yang sudah fight dan sudah dilantik, mudah-mudahan Indonesia lebih baik ya. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa beberapa anggota DPR yang memperlakukan negara ini kurang baik ya, sopan santunnya masih rendah. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang.